Selamat datang di Siniar Mudahnya Berkomentar. Halo semuanya, ya. Masih kembali bersama aku Helmi ya, yang pasti ya. Siapa lagi emang yang punya Siniar Mudahnya Berkomentar ini kalau bukan aku. Oke, jadi hari ini aku mau bahas tentang ini. Kamu pernah gak sih ngerasain masa-masa dimana kayak kok hidup gini-gini aja ya? Kayak hidup tuh kayak nggak berprogres aja, kayak stuck di sini-sini aja. Nah, ini mungkin akan jadi pembahasan yang cukup menarik dan ini nggak hanya terjadi pada satu dua orang, setauku. Mungkin kamu yang mendengarkan juga mengalami hal yang sama, aku pun mengalami hal yang sama. Jadi ya aku cuma pengen bahas itu aja sih karena ini juga salah satu keresahanku ya. Dan gini sih, mungkin kenapa bisa terjadi seperti itu, kalau dari aku sendiri sih karena latar belakang keluargaku ya, yang pasti latar belakang keluargaku, kondisi ekonomi keluargaku, ya aku apa ya, nggak bukan nggak mensyukuri, tapi memang kondisi keluarga yang bukan orang kaya tapi juga bukan yang terlalu miskin, yang ya cukup-cukup aja lah. Nah, tapi dari situ aku jadi mikir kayak, kok aku nggak bisa bantu ya? Kok aku cuma gini-gini aja ya? Kok aku cuma habisin uang orang tua aja ya? Dengan ya kuliah, dengan ya jajan-jajan atau dengan berbagai kebutuhanku gitu. Pasti kalian juga pernah berpikir kayak gitu. Walaupun mungkin alasannya berbeda ya. Mungkin ada yang sama kayak aku, mungkin ada yang berbeda, tapi pada intinya adalah kita jadi ngerasa hidup nih nggak berguna, hidup nih cuma ya udah sekedar hidup aja, nggak ada perkembangan, dan dia akhirnya ngerasa insecure, overthinking, terus kayak mikir kita nih berguna apa enggak, kita nih hidup nih untuk apa, kita nih di masa depan nanti kayak gimana gitu. Itu aja aku kepikiran ya, walaupun sebenarnya aku juga kuliah ya, nggak nganggur-nganggur amat lah kuliah. Juga kadang ada kerjaan-kerjaan mungkin motret atau ya tapi itu dikit sih, atau akhir-akhir ini aku jadi driver makanan online. Ya itu maksudnya buat sampingan aja. Tapi kayak kayak kurang aja, kayak 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 kurang tetepan. Maksudku ya seberapa sih bayarannya? Kita kan pengennya tetap bantu ortu, bisa bantu adik-adik mungkin kalau punya adik gitu. Ya, tapi kalau kalian merasa sedih, kalian gak perlu sedih. Karena kalian gak sendirian. Walaupun itu gak membantu juga sih kalau kalian tahu, kalian gak sendirian. Tapi gini, eh mungkin itu tadi alasan ya. Salah satu alasannya kenapa ngerasa hidup ini stuck-stuck aja adalah itu tadi ya. Kita kayak jadi beban, ngabisin uang kedua orang tua, tambah kuliah, tambah ini. Apalagi aku seorang anak cowok dan anak pertama yang pasti tanggung jawabnya. Kalian tahu pasti seorang anak pertama, kamu-kamu dan kalian-kalian pasti tahu bahwa anak pertama akan jadi beban, bukan jadi beban sih, jadi pemegang tanggung jawab terbesar di dalam satu keluarga, entah itu keluarga kecil ataupun keluarga besar, ya kan? Apalagi yang punya adik gitu, kalian tahu lah betapa banyak yang harus dipikirkan, karena mulai dari kalian harus jadi contoh yang baik dari sikap, perilaku dan lain sebagainya. Terus kalian harus bisa mandiri, yang paling mandiri, harus bisa jadi paling mandiri di antara yang lainnya. Dan ya mungkin dari kesuksesan kalian
kalian akan dinilai sebagai tombak kesuksesan tuh di kalian atau di kita atau di ya maksudnya di anak pertama lah. Gimana sih jelasinnya, aku bingung malahan. Hmm, gini sih. Ini adalah sebenarnya overthinkingku sendiri dan mungkin overthinkingmu juga. Karena yang aku tahu banyak orang tua, termasuk orang tua aku nggak pernah menuntut bahwa harus menghasilkan uang di usia segini, harus gini, harus gini. Yang pasti ya biasanya sih orang tua kalau apalagi kalau anaknya lulusan SMA ya. Kalau aku kan SMK ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang memfokuskan anaknya untuk bekerja setelah lulus SMK. Tapi aku beruntung bisa berkuliah dan di universitas negeri yang itu agak melegakan karena membayarnya tidak seberat kalau di swasta ya, kita tahu. Dan orang tua aku nggak pernah memaksa untuk kamu harus bisa cari uang segini, kamu harus ini, harus gini, harus ngasilin ini, gini-gini. Enggak, mereka cuma minta kuliah yang benar, IPK dapat bagus, IP dapat bagus, terus ntar nanti kalau udah lulus bisa dapat kerjaan yang bagus juga. Tapi di sisi lain, di umurku yang 19 tahun ini, yang mau ke 20, dan kita tahu katanya umur 20 sampai berapa ya, 25 ya, itu jadi masa-masa apa namanya, critical apa ya itu ya, kayak kayak kita jadi masa-masa krisis kepercayaan diri, bukan apalah itu pokoknya lah, aku nggak terlalu ngerti lah pokoknya bahasanya. Tapi maksudnya kita jadi ngerasa kadang kayak apakah kita akan gini terus sampai masa depan dan kita akan menyusahkan orang lain terus gitu. Dan pasti semakin bertambahnya tua, kita pasti juga mikir kayak, aduh masa minta uang terus, aduh masa eh, apa ya, ya intinya masa ngabisin uang terus jadi beban terus, sedangkan orang tuaku bukan orang kaya, aku udah bilang tadi. Mungkin orang tuamu juga bukan orang kaya, mungkin ada juga yang eh, dari orang kaya pendengar, maksudnya kalian atau salah satu dari kalian yang dari orang kaya tapi juga memikirkan hal yang sama. Itu ya itu wajar sih sebenarnya. Dan ya selain orang tua aku bukan orang kaya juga aku masih punya dua adik, yang satu masih SMK sekarang dan yang satu masih SD, yang jauh umurnya sama aku. Jadi ya beban orang tua aku masih banyak. Kalau dibilang aku harus fokus untuk kuliah dan fokus ya pada satu hal itu, ini pribadiku ya, aku nggak tahu kalau kalian bisa fokus pada satu hal itu ya itu bagus. Tapi kalau aku sih susah, karena di satu sisi ya memang kuliah buat dapat kerja yang lebih bagus, tapi di sisi lain kayak ya ya pengen aja menghasilkan uang karena untuk minimal memenuhi kebutuhan kita lah sendiri. Apalagi bagusnya kalau kita bisa ngasih ke orang tua atau bantu adik buat apa gitu. Ya gitu sih sebenarnya permasalahannya. Terus ada lagi masalah besar yang kadang membuat kita insecure dan overthinking soal mikir kenapa hidup kita gini-gini aja, yaitu sosial media. Ya nggak sih, ini nggak bisa dibohongin. Mulai dari sosial media yang paling dekat lah dari kita, itu WhatsApp atau Instagram. WhatsApp dulu lah, WhatsApp itu yang paling pribadi dan paling kecil lah lingkupnya. Itu aja kadang kalian pernah nggak sih ngelihat eh, apa tuh status atau story teman kalian di WA yang mereka menunjukkan bahwa mereka udah ngerjain job ini, mereka kerja di sini, mereka dapat penghasilan segini gitu. Itu sebenarnya sejujurnya agak mengesalkan, tapi kita juga nggak bisa nyalahin juga gitu. Yang akhirnya karena kita nggak punya pelampiasan untuk mengeluarkan kekesalan itu, kita jadi insecure, kita jadi overthinking, kok aku kayak gini banget ya, kok aku nggak bisa ngasilin apa-apa ya gitu loh.
Terus selain itu mungkin kita merambah ke Instagram atau ke YouTube atau ke TikTok, itu pasti banyak yang kalian tahu nggak sih yang eh, misal di umur 20 tahun udah punya perusahaan, di umur segini udah punya ini, di umur segini menghasilkan uang segini, punya rumah dan lain sebagainya. Sedangkan umurku 19 tahun, mengejar hal sebesar itu dalam waktu 1 tahun. Mungkin bisa terjadi, mungkin. Tapi kan butuh modal juga gitu untuk membuat misal suatu perusahaan atau eh, menghasilkan uang sebanyak itu. Itu nggak aku nggak menutup mata bahwa itu bisa terjadi dan itu banyak terjadi. Tapi eh, kalau dari sepengalamanku banyak orang-orang ya yang mereka merintis akan sangat lama kalau memang mereka benar-benar dari nol dan mereka nggak punya modal, entah mereka kerja dulu atau mereka ini itu, ya intinya gitulah. Tapi untuk di umur 20 tahun udah kayak gitu, itu bagus, itu hebat, tapi agak mengesalkan juga kalau untuk dilihat. Mungkin mereka niatnya untuk memotivasi, tapi banyak orang juga yang akhirnya jadi insecure dan overthinking karena itu. Jadi ya ya itu sih, itu alasan selain selain latar belakang dan background tadi ya, yang pasti sosial media. Tapi gini, eh apa ya, kita nggak bisa menyalahkan itu semua juga, kita nggak bisa menyalahkan itu juga. Yang terpenting adalah harusnya adalah kita berusaha semaksimal mungkin, apa yang kita bisa lakuin adalah dilakuin aja. Eh lagi pula aku jadi lupa sampai lagi pula banyak orang-orang yang dia kaya atau dia mendapatkan kesuksesan di umur yang ya nggak tua-tua nggak tua-tua banget. Maksudnya nggak muda-muda banget. Ada yang di 30, 40, bahkan kita tahu pendirinya KFC ya. KFC nggak sih? KFC atau McD sih aku lupa. Itu yang dia sukses setelah dia meninggal, ya itu jangan sampai sih sebenarnya karena kita nggak bisa menikmatinya. Tapi maksudku ya ya jalani aja sih prosesnya sebenarnya pada akhirnya, daripada kita overthinking terus walaupun tetap pasti kita bakal overthinking itu ya itu sih. Tapi gini Eh, di sisi lain kita juga harus belajar dan mengevaluasi diri, kita harus mengoreksi diri kita. Kenapa sih kok kita ngerasa kayak gini, kok kita ngerasa kita nggak pernah ngelakuin apa-apa. Ya mungkin gini, mungkin kita ngelakuin sesuatu, tapi kita nggak lebih besar mengeluarkan effort daripada orang-orang yang kita lihat eh, bisa mendapatkan itu semua. Kayak misalnya yang terdekat adalah teman-temanmu di story yang misal mereka kerja di mana atau mereka punya project apa, atau di sosial media yang mereka bisa punya perusahaan. Mungkin kita harus introspeksi diri. Udah sebesar itukah effort kita untuk mencapai itu? Itu kayak misal dari yang tergampang adalah keberanian kita. Mungkin kita kadang terlalu takut untuk memulai sesuatu, kita kadang terlalu memikirkan sesuatu nanti hasilnya seperti apa, akhirnya seperti apa, akan sukses atau enggak. Tapi kita nggak pernah ngelakuin itu. Ya nggak sih? Setidaknya poin plus dari mereka adalah mereka udah melakukan itu, walaupun pasti akan ada gagalnya, tapi mereka berani untuk melakukan itu. Mereka pasti udah melewati hal-hal yang belum kita lewati. Mereka melewati hal-hal buruk yang mungkin itu masih ada di pikiran mereka, di pikiran kita. Tapi mereka udah ngelewatin itu dan mungkin mereka udah melewati hal yang lebih buruk daripada apa yang kita pikirkan. Sedangkan kita di sini masih mikir, nggak berani ngelakuin apa-apa gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Pada kenyataannya kan kita harus kita hidup. Ini kan ada resiko, ada konsekuensi yang harus diterima dari mengambil sebuah keputusan dalam bidang apapun, entah pekerjaan, entah percintaan, pendidikan dan lain sebagainya. Kita tahu
semua itu ada resikonya. Tapi kadang kita terlalu memikirkan resikonya, nggak berani untuk mengambil resiko itu, atau nggak berani untuk eh, mengambil kesempatan. Kadang kita udah dapat kesempatan tapi kita nggak mau ngambil kesempatan itu karena kita terlalu takut buat eh, menerima resiko-resiko yang mungkin akan terjadi, ya kan? Dan mungkin ya pada akhirnya salah satu caranya adalah ya kita harus berani, kita harus belajar untuk berani mengambil peluang, mengambil kesempatan, apapun resikonya lah. Pasti semua ada resikonya. Resiko harusnya hanya ada di pikiran, dan itu nggak boleh sampai menghalangi kalian untuk berjalan, atau kita atau kamu semuanya untuk berjalan. Ya permasalahannya adalah sebenarnya ini bukan masalah sih, tapi kita 12 tahun bersekolah, yang pasti ya 12 tahun yang wajib bersekolah, kita nggak pernah diajarin bagaimana caranya mengambil resiko, bagaimana eh, bagaimana caranya menjalani hidup secara dunia nyata. Kita kan nggak pernah gitu. Mungkin ya ada sepercik-percik masalah-masalah, tapi itu masalah yang kecil sebenarnya sih kalau kita udah mulai melihat dunia luar. Dan ya aku pun sendiri, walaupun aku pernah magang karena aku SMK dan aku tahu dunia kerja seperti apa, ya sebenarnya magang itu nggak ada apa-apanya sama dunia kerja yang asli. Sepengalamanku, kerja yang nggak terlalu berat juga itu nggak ada apa-apanya. Magang nggak ada apa-apanya. Karena waktu aku juga magang itu juga nggak ada bayarannya dan kita cuma mencari ilmu di sana sebenarnya. Jadi jangan samakan magang dengan dunia kerja yang asli. Berani aja buat ambil. Aku juga belajar untuk itu. Berani untuk mengambil peluang, berani untuk mengambil kesempatan gitu. It's okay. Kalau misalnya gagal, ya nggak apa-apa. Setidaknya kita udah mencoba, kita udah ngelakuin sesuatu. Nanti pasti kegagalan itu akan ada gantinya, pasti. Karena kegagalan adalah Kegagalan adalah awal dari kegagalan yang lebih buruk. Enggak. Iya mungkin itu bisa jadi, tapi maksudku setelah itu pasti akan ada hikmah lah, nilai yang kita dapat lah, kalaupun kita nggak dapat secara materi. Itu yang pertama tadi. Mungkin kita harus belajar untuk berani mengambil resiko. Yang kedua adalah mungkin kita terlalu idealis dengan impian kita. Aku nggak menyalahkan kamu untuk idealis. Aku nggak pernah berusaha untuk mematahkan mimpi-mimpimu. Tapi gini, aku juga punya mimpi. Aku juga orang yang idealis. Tapi pada akhirnya semakin lama aku semakin mikir bahwa ya kita harus berkompromi dengan hidup. Yang kadang mungkin kita pengennya kerja ini, tapi mungkin di sekarang ini kita belum bisa mencapai itu. Jadi kita harus pelan-pelan buat ya ambil kerjaan dulu, apa yang setidaknya kita udah berusaha lah untuk mengejar sesuatu. Tapi juga kita harus punya planning ke depannya, kita mau jadi apa. Jadi kita punya tujuan yang jelas. Nggak apa-apa mungkin kalau sekarang masih kerja yang penghasilannya nggak banyak, atau mencoba-coba hal-hal baru yang sekiranya bisa menghasilkan, nggak apa-apa. Tapi kalau amannya sih emang ambil kerjaan dulu ya, maksudnya kerja sama orang, karena itu udah pasti dan pasti dibayar gitu. Jadi setelah kalian dibayar, kalian bisa menabung, kalian bisa ya investasi atau menabung untuk kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian, mewujudkan kalian ingin jadi apa, mewujudkan kalian pengen bikin apa gitu. Misal yang mau bikin suatu perusahaan, misal apa ya perusahaan ya, aku bingung kalau perusahaan apa ya. Enggak, maksudnya kalau misal kamu pengen ini bikin restoran atau bikin toko roti, ya kalian kumpulin dulu aja, kamu kumpulin dulu aja uang dikit-dikit. Nanti
pada akhirnya setelah toko atau restoran itu udah bisa berjalan, udah menghasilkan uang untuk kalian, ya kalian bisa lepas kerjaan yang lama-lama ini. Kerjaan ini karena passion kalian udah terpenuhi, mimpi kalian udah terpenuhi dan itu udah menghasilkan. Kalian bisa cari passion-passion yang lain yang membuat kalian senang. Tapi di awal mungkin akan sangat berat, terutama bagi orang-orang yang idealis sepertiku. Tapi it's okay, nggak ada yang menyalahkan juga, nggak ada pekerjaan yang buruk selama itu dicari dengan hal-hal yang tidak melanggar norma dan nggak nggak merugikan orang lain. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya intinya itu sih, kalau ada kita harus belajar menurunkan idealis kita sedikit, berkompromi, nggak menghilangkan semuanya, tapi kita harus berkompromi agar kita bisa menabung, kita bisa membiayai passion kita, apa yang kita pengen buat, apa kesukaan kita. Nanti kalau misalnya itu sudah berkembang dan itu menghasilkan sesuatu untuk kita pasti juga akan merasa senang dan bisa kok pada akhirnya melepaskan pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak senang itu. Tapi ya tetap harus ada usahanya gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya itu. Ya ini pembahasan ini buat reminder aku juga sendiri ya, karena aku kadang mungkin terlalu idealis dan juga banyak terlalu memikirkan resiko bagaimana nanti sampai akhirnya aku nggak berani untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi intinya ya, sebenarnya sih kita nggak perlu terlalu overthinking. Yang penting adalah kita berusaha semaksimal mungkin, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita buat, ya lakuin aja gitu. Kita harus ngelewatin prosesnya. Emang gak ada yang instan. Apa sih yang instan maksudku? Indomie atau mie instan aja ada prosesnya gitu buat jadi sebuah mie yang siap untuk dihidangkan. Kenapa kita nggak mau ngelewatin prosesnya gitu? Kalau kita nggak mau ngelewatin prosesnya, ya kalian akan hidup dan benar-benar stuck dengan hidup kalian. Tapi kalau kalian menikmati prosesnya, walaupun kalian merasa hidup ini stuck, tapi sebenarnya kalian berjalan, kalian maju, sebenarnya kalian bergerak, walaupun itu tidak terasa. Mungkin kalau kalian bandingkan dengan orang-orang yang udah jauh di sana, mungkin kalian akan merasa kalian nggak bergerak. Tapi kalau kalian fokus ke diri kalian dan bukan kalian aja, maksudnya aku atau kamu fokus dengan diri kita sendiri dan terus berusaha bergerak dan berusaha dan berdoa ya, pasti ya berdoa ya. Kalian pasti berdoa sesuai agama masing-masing. Iya pasti bakal ada titik di mana kalian akan mendapatkan kesuksesan itu, entah apa ya. Iya pasti sih sebenarnya menurutku, entah kapan itu ya, tapi pasti akan ada masanya kesuksesan itu datang. Dan balik lagi, sukses itu gini, itu masing-masing ya, sudut pandangnya banyak, definisinya banyak. Setiap orang ngartiin definisi beda-beda. Jadi ya kalau ada yang suksesnya adalah bisa membahagiakan orang tua, beli rumah untuk orang tua, itu juga sukses, itu bagus. Kalau ada yang suksesnya punya uang banyak, kaya, rumah besar, itu juga bagus, sukses. Kalau ada yang suksesnya punya perusahaan ini atau mau jadi ini kesampaian, itu juga sukses. Dan kalau ada yang sesederhana mereka mau jadi lebih baik daripada hari kemarin, itu juga sukses gitu. Itu juga sebuah kesuksesan. Jadi nggak masalah, jangan minder dengan mimpi, jangan minder dengan apa yang kalian kejar. Yang penting kalian berusaha dan berdoa. Aku juga ya. kayak pintar banget gitu ya ngomong dari tadi. Mungkin kita bisa mulai dengan mengambil peluang-peluang yang ada, cari link, cari sampingan,
Mungkin yang kuliah bisa nyelesain kuliah, jangan nggak jelas gitu. Pasti akan jadi sesuatu kok. Setiap orang pasti akan bisa menggapai apa yang dia inginkan kalau mereka mau berusaha, nggak berangan-angan aja. Dan gini sih, eh, ini mungkin banyak orang yang minder dengan pilihannya atau impiannya, karena impiannya bukan impian yang eh, mainstream bagi orang lain. Kayak mungkin orang lain mimpinya pengen jadi pegawai negeri yang pasti nanti uangnya akan bukan uangnya sih, maksudku yang hidupnya tercukupi. Setahuku sih pegawai negeri pasti hidupnya tercukupi ya, minimal mereka tercukupi lah, enggak semuanya kaya, tapi tercukupi, dapat uang pensiun. Atau yang dokter yang mereka sekolah dan udah pasti jadi dokter, atau polisi mereka di akademi yang udah pasti jadi polisi, atau guru, bahkan guru pun belum tentu jadi guru sih sebenarnya. Atau mungkin kayak aku yang ada di bidang perfilman, kadang juga insecure, kadang juga overthinking, apakah aku akan benar-benar bisa bekerja di dunia perfilman. Jangan minder sih sebenarnya. Aku juga mencoba untuk memulai berpikir bahwa aku nggak boleh minder, dan ini adalah keputusan yang aku pilih. Aku harus terima resikonya, aku harus berusaha sebaik mungkin agar aku bisa nyampe ke titik yang aku tuju. Karena menurutku nggak adil kalau hanya beberapa profesi yang dianggap bisa mengejar mimpinya. Kayak sekolah dokter pasti jadi dokter. Kalau menurutku kalau kalian punya mimpi kayak sekolah perfilman bisa jadi bekerja di bidang film, bisa, asal usahanya. eh, atau kalian di eh, apa sih namanya, manajemen atau apa akuntansi, bisa bekerja di bidang sesuai itu. Dan nggak adil aja kalau misalnya hanya beberapa profesi tertentu yang dianggap bisa mendapatkan kesejahteraan dan bisa menggapai mimpinya sesuai dengan pendidikannya, walaupun banyak juga yang eh, kuliahnya apa, kerjanya jadi apa, akhirnya itu banyak juga. Namanya orang berjalan hidup pasti kesuksesannya berbeda. Tapi intinya adalah kalau kalian berusaha, itu bukan suatu hal yang mustahil sih sebenarnya buat dikejar gitu. Karena ya balik lagi, nggak adil aja buat menganggap bahwa sekolah ini bukan bidang ini lebih daripada bidang lain. Sebenarnya semua bidang ada manfaatnya selama ya tadi nggak merugikan orang lain dan nggak melewati norma-norma yang ada gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan pada eh, ini keresahan dan juga cerita dan juga apa namanya, ya mungkin motivasi juga buat aku dan buat kamu sekalian yang nonton, ya kan. Yang penting berani ambil resiko, eh, coba buat apa tadi aku lupa, ambil resiko, terus berkompromi dengan idealis kita, dengan ego kita, terus ya yang lainnya ya cari sampingan lah atau cari link, yang penting kita usaha lah gitu ya. Oke. Oke, yuk jangan perbanyak overthinkingmu, oke. Walaupun komentar itu gampang kan, jadi terima kasih.